Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronan Handoyo, kembali di Ronan Handoyo Channel. Kali ini gue bakal bercerita masih tentang pengalaman di kota Bandung. 5 hari di kota Bandung, tapi banyak banget pengalaman-pengalaman yang gue dapat di sana. Dan yang ini sih yang gue rasa paling gila gitu ya. Setelah berkeliling kota Bandung seharian dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, kita keliling ke seluruh urban legend yang ada di Bandung. Bukan seluruh sih, yang dekat-dekat Bandung lah. Sampailah pada akhirnya, nggak tahu, tiba-tiba di pikiran gue kok penasaran ya, pengen ke Taman Maluku. Awili, Aandi, AIG ternyata juga belum pernah ke Taman Maluku. Padahal mereka 3 orang ini asli Bandung loh ya, tinggal di Bandung di Antapani, tapi mereka belum pernah main ke Taman Maluku gitu loh. Sampai gue bilang, saya penasaran deh dengan Taman Maluku itu ada apa gitu di sana, yang katanya urban legendnya itu ada patung pastur gitu. Udahlah, Andi kan driver, nyupir mobil, Aigi di sampingnya, gue berdua sama Willy di belakang. Buka Google Map. Selama di perjalanan udah banyak nih, apa sih, kayak kabar-kabar yang udah lu jangan ke sana gitu, seperti menghalangi gitu loh. Udah, nggak usah datang, besok aja gitu kan. Tapi gue pengen ke sana, ada apa gitu. Semakin gue dihalangi, gue semakin penasaran. Dan yang gue baru sadarnya, kalau itu adalah malam Jumat. Jadi kita datang ke salah satu tempat angker di malam Jumat. Gue nanya ke di depan lagi hujan ya, jadi maaf kalau kedengaran suara air hujan. Nah, jadi gue sempat nanya ke Willy, ini malam apa ya Bang? Ini malam Jumat Bang. Akhirnya udah buka Google Map. Jadi gini loh, tamannya itu memang ada di pinggir jalan, cuma jalan masuknya agak sedikit susah gitu kan, berkelok-kelok gitu. Kalau yang belum hafal ya agak susah. Kita sempat kesasar, tapi gue kayak dapat sign, tamannya di depan kamu berhenti di sini, lurus aja. Ada suara yang ngasih tahu gue kayak gitu, suara laki-laki. Tapi gue nggak mau bilang ke Igi yang bawa mobil, biarin aja gitu. Akhirnya pas kita putar balik, kelewat itu tamannya kelewat, ngikutin map lagi, balik lagi ke tempat semula. Akhirnya gue giniin, itu tamannya deh yang ada lampu itu, kita harus muter ke putaran belok kanan. Dan ternyata betul, itu adalah Taman Maluku yang ada patung pasturnya. Tapi sayangnya area tamannya lagi direnovasi, tanaman-tanamannya sedang ditanam-tanam pohon-pohonan yang baru gitu. Tadinya gue kira taman itu ditutup pagar gitu, katanya nggak terbuka, dan ada di pinggir jalan, sepi banget. Padahal di pinggir jalan tapi sepi gitu, nggak ada orang.
gue, Kak Willy dan Andi turun. Aigi di dalam mobil, dia nggak berani turun. Kata Aigi, kata Andi, saya di mobil aja ya, saya nggak turun, saya takut gitu kan. Udah nggak apa-apa, kita aja bertiga turun. Awalnya sih gue tuh ngerasa biasa aja gitu ngeliat patung pasturnya, tapi lama-lama aku penasaran gitu kan. Anggap ini patung pastur nih, gue di belakangnya begini, gue duduk di bawahnya. Gue pertama gue sama AA Andi gitu kan, Igi duduk. Tiba-tiba pas gue lagi ngomong sama Igi, yang tadinya patung kepala pasturnya begini nih, pelan-pelan begini loh kepalanya nih, bergerak. Begini, ngeliatin gue langsung, gue diem gitu kan. Pas gue diem, gue ngomong ke Igi, itu patungnya. Tiba-tiba patungnya begini lagi kan, patungnya posisi begini lagi. Pas gue bilang, Igi, itu patungnya. Kenapa bang, kata Igi. Akhirnya gue pegang tenggoknya Igi gitu kan. Igi coba tolong konsentrasi, ambil nafas, buang dari hidung juga, pejamin mata. Pas gue bilang Igi silakan buka matanya, tiba-tiba pas Igi buka mata, patungnya langsung begini nih pelan-pelan, kepalanya begini, nengok ke Igi sambil gue tanya, bagian mana yang bergerak dari patung itu? Bang, kepalanya nengokin kita, kata dia. Gue langsung nengok begini lagi. Iya, kepalanya tadi udah lurus begini lagi, nengok begini langsung, ngeliatin kita. Akhirnya gue sama Igi cuma tatap-tatapan doang begini kan. Pas tatap-tatapan, si patung udah begini lagi, kepalanya lurus. Kita diem. Udah diem. Akhirnya gue ngomong lagi sama Igi, sekarang ada lagi nih yang berubah nih, tapi bukan kepalanya gitu. Kan patung pasturnya pakai jubah nih. Yang tadinya badannya lurus begini, tahu-tahu malah jubahnya ke arah kita miring begini. Jadi kepala tetap di sini, badannya malah miring begini. Igi bilang, bang, jubahnya sekarang bang ke arah kita. Iya betul. Datanglah Awili. Ada apa sih? Ada apa? Awili sini, duduk gitu kan. Akhirnya kita duduk bertiga nih. Sebelah kanan gua Awili, sebelah kiri gua Igi gitu kan. Awili juga sama gua pegang. Coba kali lihat patung itu, bagian mana yang bergerak. Terus dipegang tenggoknya, besok pejamin mata, tarik nafas, tiba-tiba patungnya begini langsung. Makin Awili kan, Awili langsung, bang, itu kepalanya, kok ngeliatin saya, kata Awili gitu. Pas kita saling dalam tatapan begini, patungnya begini lagi, pelan-pelan gitu. Yang lucunya lagi, saat gue lagi ngobrol sama Igi, bukan cuma kepala sama jubahnya doang yang bergerak, tapi dia muterin badannya semua. Dia muterin badan begini gitu, ngeliatin gue sama Igi. Awili langsung begini, ngomong dong Awili, itu patungnya ngeliatin kalian gitu. Pas gue nengok, udah begini lagi patungnya, lurus lagi. Akhirnya udahlah, udah amat gitu kan. Nah kan di bawah patung tuh ada tulisan dalam bahasa Belanda gitu, nama-nama kalau nggak salah nama-nama pasturnya juga. Di saat gue lagi menyentuh tulisan itu, sama gue sentuh kaki patung pasturnya, gue ngedengar suara laki-laki berat gitu kan, kayak suara kakek-kakek lah, tapi suaranya berat.
Dia ngomong gini, waktu itu kan gue kesana sekitar jam 10 jam 11an ya, 10 mau jam 11 lah. Itu sepi banget, malam Jumat guys, malam Jumat sepi banget. Yang ada cuma gue doang bertiga. Andi di dalam mobil. Ada suara, kalau kamu mau bertemu dengan seluruh yang ada di taman ini, datang lagi ke sini jam 2. Nah, gue cuma gitu kan. Kedengaran lagi, kalau kamu mau bertemu dengan seluruh yang ada di taman ini, datang ke sini lagi jam 2. Saya akan panggil semua yang ada di belakang taman, kata dia gitu. Pantesan aja dari tadi gue ngerasa tuh kan patung nih, kalau yang sudah taman Maluku pasti tahu ya, patung pastur belakangnya ada taman tuh. Taman itu memang agak-agak gelap gitu kan, banyak mata yang ngawasin gue gitu loh, tapi nggak berani mendekat, hanya di dalam taman itu aja. Akhirnya itu kedengeran, kamu balik lagi ke sini jam 2, nanti akan saya panggil semua yang ada di belakang di taman. Gue langsung Willy, kita disuruh kesini lagi jam 2, nanti yang di belakang taman dipanggil semua gitu kan. Akhirnya udah Willy, udah gak enak gitu kan. Gue juga udah mual, gue udah kecapean juga karena dari pagi sampai malam explore gitu. Akhirnya kita tergesa-gesa tuh, buru-buru bertiga. Ada nih orang lewat ke situ juga, nggak tahu kemana, laki-laki ke taman itu juga gitu loh, tapi agak jauh dari patung. Nyampe di dalam mobil, Andi udah begini dia udah diem. Lama banget sih, ngapain aja? Emang kenapa Andi? Itu lihat patungnya, nengokin saya dari tadi. Itu patung. Ini kan jadi gini loh. Andi parkir mobil agak jauh nih, ngebelakangin patung begini. Nih, ini anggap gue mobil nih. Ini patung di sini nih. Ini kepalanya sama badannya muter ke Andi bilang, patungnya tuh muter ke arah dia, ngeliatin begini. Andi kan memang sensitif kan, dan dia gampang kesurupan juga dan sawan gitu loh. Dia katanya di supir begini-gini aja ketakutan gitu loh. Pas udah begini, patungnya begini lagi. Tapi pas dia ngeliatin, patungnya bergerak pelan-pelan. Tahu gak sih kayak boneka manekin yang muter gitu loh, muter begini. Ngeliatin. Akhirnya kita masuk mobil, udah buruan. Kenapa emang? Itu juga ada yang bilang ke saya, kamu kalau mau kesini lagi jam 2 aja, jam 2 malam. Ntar semua yang ada di taman dipanggil. Semua, gue gak tahu tuh arti semua tuh berapa banyak gitu. Yang jelas kata laki-laki itu adalah semua, yang mungkin bisa lebih dari 10. Gila kan? Buru-buru kita ninggalin taman itu. Gue sendirian. Dari tadi juga kayak ada yang ngawasin di sebelah kanan gue. Nah konsen guys, kita meninggalkan taman itu, tapi suara si laki-laki itu tetap terdengar gitu loh. Kembali lagi jam 2, saya panggil semuanya. Kembali lagi jam 2, saya panggil semuanya. Sampai gue begini kan, jadi seolah-olah tuh dia kayak ngegoda gue gitu loh. Kembali lagi ke taman ini jam 2, saya panggil semuanya. Dikiranya gue mau menantang mereka. Gue kan gak menantang, gue cuma pengen tahu, hanya ingin main gitu loh. Tapi ya itulah pengalaman gue di Taman Maluku malam Jumat. Itu kalau nggak salah hari ke malam Jumat itu gue hari keempat ya, hari keempat gue 5 hari di Bandung. Jadi di hari keempat itu gue ke Taman Maluku, dan pas pulang ada juga sih kejadiannya receh-receh lah gitu, tapi ya lumayan serem juga.
Nah itu ceritanya nanti aja ya, bakal ada lagi. Allahu Akbar. Jangan dong, jangan gangguin. Oh udah mau asar, 5 menit lagi asar guys, berlangsung merinding. Yaudah, 5 menit lagi asar. Oke, tadi itu pengalaman gue di Taman Maluku dengan Andi, Aigi, Awili selama di Bandung. Jadi kalau kalian yang penasaran dengan Taman Maluku seperti apa, silahkan datang ke Bandung, berkunjung ke Bandung, tapi jangan malam ya, dan jangan malam Jumat juga. Kita tuh memang nekat. Gue di sini tidak memaksakan kalian buat percaya dengan pengalaman gue, tapi ya nanti deh insya Allah kalau gue ke Bandung lagi, Aigi, Awili, dan Andi harus jadi bintang tamu di sini. Ya. Ya semoga ada manfaatnya, ada hikmahnya juga di balik pengalaman saya di Taman Maluku. Silakan tolong di komen, kalau memang menarik bisa di share, bisa juga di like. Saya Ronan Handoyo, selalu jaga kesehatan dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu lagi di cerita gue yang berikutnya. Dadah.